Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdina Nurul Rizkia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi organisasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku komunikasi dan organisasi pendidikan yang diampuh oleh Ibu Siti Aminah MPD. Baik, silakan simak penjelasan materi dari saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalah yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi pendidikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan komunikasi internal. Yang ketiga, apakah komunikasi internal termasuk komunikasi pengajaran atau pendidikan. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Untuk pembahasannya, komunikasi organisasi pendidikan adalah 3 kata yang sudah sangat akrab bagi siapapun, apalagi bagi mereka yang berada di dunia pendidikan, antara dosen dan mahasiswa maupun antara siswa dan guru. Sudah dapat dipastikan terjalin interaksi dan hubungan komunikasi timbal balik. Komunikasi akan terjalin dengan baik apabila gagasan-gagasan atau suatu ide dibahas dikomunikasikan dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan sehingga terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu yang menjadi pokok dari pembahasan yang akan bermuara pada kesepakatan dan kesatuan pendapat. Mengacu pada uraian di atas, maka tujuan dari suatu organisasi atau lembaga tertentu akan terwujud serta tercapai secara maksimal apabila proses komunikasi yang dilakukan berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan di dalamnya. Pendidikan berasal dari kata pedagogi atau paidagogi, bahkan bahasa Latin yang berarti pendidikan, dan kata pedagogi. Pedagogik yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogi terdiri dari 2 kata, yaitu padadosa atau anak dan agoge yang berarti saya membimbing atau memimpin anak. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar menjadi nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sehingga menjadi manusia berakhlakul karimah, seperti pada ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Arti pendidikan yang pertama adalah pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu sesuai dalam ayat yang telah saya bawakan tadi, yang telah tercantum di atas, bahwasannya orang yang berpendidikan akan diangkat derajatnya oleh Allah
Definisi komunikasi di sini, komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, di antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan sehingga terjadi interaksi yang timbal balik. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi pendidikan sendiri adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang berhubungan dengan suatu aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan komunikasi pendidikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal. Komunikasi internal pendidikan. Komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh individu, baik dalam internal perusahaan, baik secara formal maupun informal. Prinsip-prinsip komunikasi internal yang harus dimiliki yang pertama adalah bersikap terbuka, yang kedua mengembangkan kebiasaan untuk berdiskusi, yang ketiga berbicara secara meyakinkan, yang keempat bersifat empati dan simpatik, dan yang kelima bertindak sebagai pembimbing bukan pendorong. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi eksternal. Seperti ayat di bawah ini yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah ketahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Yang dimaksud qaulan baligha adalah perkataan yang dapat dimengerti, perkataan yang jelas atau biasa disebut dengan to the point. Baik, komunikasi antara pemimpin dan organisasi pendidikan. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pemimpin organisasi pendidikan dengan khalayak di luar organisasi, semisal dengan orang tua siswa, komite sekolah, kepala desa atau kepala kelurahan, di mana sekolah berada pada pihak lain yang berada di luar komponen sekolah. Dalam dunia pendidikan, terdapat unsur-unsur komunikasi yang dapat dibagi ke dalam 3 unsur penting, yaitu komunikator, yang kedua komunikan, dan yang ketiga pesan itu sendiri. Baik, untuk kesimpulan pada materi ini adalah melalui komunikasi yang efektif pada lembaga pendidikan Islam, khususnya yang terlihat dari pelayanan terbaik pihak manajemen sekolah, kualitas dan keunggulan lulusan sebagaimana harapan stakeholders, maka keterampilan komunikasi untuk para personil sekolah memang menjadi tugas manajer dan pemimpin sekolah untuk selalu ditingkatkan agar semakin jelas manfaat atau kontribusi keterampilan dan efektivitas komunikasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Komunikasi dalam organisasi menjadi titik sentral setiap proses dan hubungan kemanusiaan yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku. Komunikasi timbal balik memiliki peranan penting dalam pergaulan manusia, sedangkan komunikasi interpersonal sangat menentukan keberhasilan komunikasi timbal balik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.